Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Salam bahagia untuk kita semua. Bahagia karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara jarak jauh. Materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang majemuk atau beraneka ragam suku, agama, dan ras. Kita hidup di tengah-tengah perbedaan itu, harus bisa saling menjaga satu sama lain agar tercipta kerukunan. Nah, itulah tema kita, yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Kita memiliki 6 agama. Ada agama Hindu, agama Islam, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Nah, walaupun banyak perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia, itu tidak membuat kita terpecah belah atau bercerai-berai. Namun, perbedaan itulah yang menyatukan kita menjadi satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu tumpah darah, yaitu tanah air Indonesia. Yang berbeda hanya tempat ibadah kita, cara beribadah, namun tujuannya tetap sama, untuk memohon keselamatan bersama. Ada banyak kegiatan lain yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama walaupun kita memiliki perbedaan agama, suku, maupun adat istiadat. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama walaupun kita berbeda. Misalnya, membangun rumah kita laksanakan secara gotong royong tanpa memikirkan atau memandang perbedaan. Olahraga bersama kita bisa lakukan bersama-sama, tidak memandang entah berbeda agama, suku, adat istiadat. Kemudian bermain bersama. Nah, anak-anak berteman itu tidak boleh membeda-bedakan ya, sama semua. Sehingga dengan demikian akan tercipta kerukunan. Nah, sikap yang harus kita laksanakan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan kita dalam kehidupan sehari-hari agar tetap tercapai persatuan adalah saling menghormati, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kemudian toleransi ini saling menghargai ya, ketika ada teman lain yang sedang melakukan ibadah, kita harus toleransi tanpa mengganggu ibadahnya. Nah, dengan kita bisa menjaga persatuan, maka hidup kita akan rukun. Apa manfaat hidup rukun bagi kita? Yaitu akan tercipta kedamaian dalam kehidupan kita. Hidup menjadi nyaman, aman, tentram, dan terhindar dari perselisihan. Dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah anak-anak manfaat dari hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain keanekaragaman agama, suku, adat istiadat di Indonesia juga memiliki beraneka ragam seni tari. Biasanya masing-masing daerah memiliki tari daerah yang khusus. Contohnya, tari Lego-Lego dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Tari ini ditarikan dengan tujuan mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Nah, perhatikan posisi mereka ketika melakukan tarian ini. Mereka saling berpegangan membentuk sebuah lingkaran. Nah, jadi lingkaran ini merupakan pola lantai yang digunakan pada tari Lego-Lego.
Nah, biasanya pada tiap tarian itu memiliki posisi yang berbeda-beda atau memiliki gaya pola lantai yang berbeda-beda. Contoh pada tari Seudati yang berasal dari Aceh, ini membentuk garis diagonal. Diagonal itu adalah garis menyudut ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada juga tari baris dari Bali. Ini posisi atau pola lantai menggunakan pola lantai vertikal, yaitu membentuk garis dari depan ke belakang. Ada tari Saman dari Aceh, ini menggunakan garis atau pola lantai horizontal, yaitu membentuk garis dari samping kanan ke samping kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Berikut akan Ibu sajikan pola lantai dalam bentuk simbol. Nah, ini adalah bentuk horizontal ya, membentuk garis dari samping kanan ke kiri. Kemudian ada juga pola lantai lingkaran, membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ini adalah bentuk vertikal, yaitu membentuk garis dari depan ke belakang. Berikutnya ini merupakan simbol dari pola lantai diagonal, yaitu membentuk garis menyudut baik ke kiri maupun ke kanan. Berikut adalah pola zigzag ya, seperti ini bentuk posisi atau pola lantai yang biasanya digunakan pada sebuah tarian. Nah, Nana, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan setelah ini kerjakan tugas-tugas evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang Ibu sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan semangat belajar.